Memiliki waktu dengan Tuhan pada pagi dan petang. Setiap hari dan di akhir pekan, hari yang ketujuh, memiliki waktu dengan Tuhan. Shalom, salam sejahtera. Ketika saya menyampaikan shalom, saya sedang berdoa. Kiranya saudara sekalian ada damai di hati dan hidup sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Judul khotbah saya adalah One More Day. Just one more day. Satu hari lagi. Di sebuah status perayaan pernikahan 50 tahun di sosmed, seorang bapak tertarik membalas komen dari komen yang ada di sana yang mengatakan 50 tahun terlalu lama. Atau maksudnya 50 tahun adalah waktu yang lama. Bapak ini kemudian membalas 50 tahun tidak terlalu lama jika istri saya di samping saya. Status ini kemudian menginspirasi seorang dokter Larry L. Thompson menuliskan sebuah puisi yang berbunyi, atau potongan puisi itu berbunyi sebagai berikut. Tuhan, Engkau membuat saya merasa terhormat saat Dia datang ke dalam hidup saya. Saya tidak membayangkan Engkau mempersiapkan Dia menjadi istri saya. Dia sangat muda dan polos. Cantik dalam segala hal. Kami menghabiskan hari-hari kami bersama-sama sambil berdoa. Tuhan, tambah satu hari lagi. Just one more day. Saya sangat diberkati. Pada hari itu, bulan Agustus, ketika dia menjadi pengantinku. Dengan anggun, dia mendekatiku ke altar untuk berada di sisiku. Aku memeluknya erat-erat dan berbisik kepadanya, dengarkan ini. Mencintaimu selamanya tidak cukup. Saya butuh satu hari lagi. Saya butuh lebih lama lagi. Saudaraku, kata lain dari cinta adalah waktu. Kalau kita mengatakan mencintai seseorang, seharusnya kita punya waktu untuk orang yang kita cintai. Saya teringat dengan sebuah kisah yang terjadi di sebuah desa kira-kira 3,2 km dari kota Yerusalem. Desa itu bernama Betania. Desa itu cukup bersejarah karena di sanalah Yesus dibaptiskan. Saudaraku, pada satu pagi, dua orang bersaudara ini, Maria dan Marta, sibuk. Mereka ke pasar, mereka membeli bahan makanan, mereka mempersiapkan rumah mereka untuk seorang tamu yang lagi viral ketika itu. 70 muridnya baru saja kembali dari pengutusan untuk menginjil. Mereka membuat mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Sehingga nama dari guru besar ini menjadi sangat terkenal. Baru saja Yesus memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Belum lagi
kabar ketika ia menenangkan gelombang. Seorang Raja Herodes saja terkesima dengan orang ini. Sampai Raja Herodes berkata, siapa lagi orang ini? Bukankah Yohanes yang terkenal itu sudah kita bunuh? Mengapa ada lagi orang yang bahkan lebih hebat dari Yohanes? Siapakah dia? Saudaraku, begitu terkenalnya Yesus, sehingga membuat satu Israel mengenalnya. Itulah tamu yang akan datang di rumah Marta. Ia begitu mengaguminya. Ia adalah sahabat Marta, guru Marta dan Maria, bahkan Tuhan mereka. Hari itu, ia mau datang ke rumah Marta dan Maria. Sementara Marta mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk makan siang, ternyata Yesus sudah ada di ruang tamu. Bahkan sudah sementara bercerita, ngobrol dengan Maria. Ketika Marta datang, betapa terkejutnya Marta. Ya kan, Tuhan, kenapa engkau membiarkan saya bekerja sendiri mempersiapkan makanan, sementara Maria duduk di kakimu dan mendengarkan ceritamu? Bagi Marta, pelayanan itu lebih penting. Mengerjakan pekerjaan untuk Yesus itu penting. Sementara bagi Maria, duduk mendengarkan cerita Yesus jauh lebih penting. Saudaraku, apa jawab Yesus waktu itu? Yesus katakan, oh Marta, mengapa engkau khawatir? Engkau telah menyusahkan dirimu dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan Maria memilih yang lebih tepat. Saudaraku, saat ini ada dua kelompok. Dan dua kelompok ini bukan tidak baik, saudaraku. Yang lain sibuk melaksanakan pelayanan, bekerja bagi Tuhan. Lalu ada yang lain duduk mendengarkan Tuhan berbicara. Kedua kelompok ini penting. Pertanyaan bagi kelompok Marta, apakah engkau punya waktu untuk Tuhan? Saudaraku, dalam cerita ini kita bisa mengambil poin bahwa waktu bersama dengan Tuhan lebih penting daripada pelayanan. Saudaraku, ketika kita melayani, bahkan melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak menyisihkan waktu untuk Tuhan, hidup kita akan terasa kering, saudara. Kita akan sibuk dengan pekerjaan kita, mencari nafkah, pelayanan. Namun kita sebenarnya hambar, saudara. Saya teringat tentang sebuah peristiwa 400 tahun ketika bangsa Israel bahkan tidak punya waktu untuk keluarga, saudara. Mereka harus kerja rodi. 400 tahun lamanya. 1500 tahun sebelum Yesus datang. Mereka hidup begitu menderita. Kering. Tidak pernah beribadah. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Mereka mengerjakan bukan urusan mereka, tetapi urusan Raja Firaun. Mereka dijajah, mereka diperbudak oleh Firaun. Sampai pada satu hari, Tuhan mau melepaskan mereka. Sehingga Tuhan mengutus seorang Musa, seperti yang kita ketahui. Di dalam Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus kamu, aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Sudah tahu di mana gunung itu? Itu adalah Gunung Horeb, atau kita kenal juga dengan Gunung Sinai. Disinilah Musa menerima pengutusan. Suatu tanda bagimu. Apabila
Aku mengutus kamu apabila engkau pergi menjemput bangsa Israel dan datang ke gunung ini dan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel 400 tahun tidak punya waktu dengan Tuhan karena mereka dijajah. Saat ini Tuhan mengutus Musa pergi ke Mesir untuk menjemput bangsa Israel. Ketika Musa tiba di Israel, ditemani oleh Harun, saudaranya, kakaknya, ia pergi menghadap Firaun. Lalu apa yang dia katakan kepada Firaun? Itu diajarkan Tuhan kepadanya. Dalam Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku. Anakku yang sulung. Sebab itu, aku berfirman kepadamu, biarkanlah anak itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Saudaraku, ini adalah perintah Tuhan. Tuhan mengutus Musa untuk memperingati Firaun, melepaskan bangsa Israel, anaknya, anak yang sulung. Saudaraku, bangsa Israel telah lama tidak beribadah kepada Tuhan. Telah lama tidak punya waktu dengan Tuhan. 400 tahun. Saat ini kelepasan itu datang. Kita tahu ceritanya. Oleh karena kekerasan hati Firaun, ia tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah. Apa yang terjadi? Pasukan Firaun harus berakhir di Laut Teberau, tenggelam binasa. Bangsa Israel akhirnya keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel berjalan lurus ke depan, mereka akan sampai di tanah Kanaan tidak lebih dari sebulan. Tetapi seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Musa, bahwa bangsa Israel akan datang ke gunung Tuhan untuk beribadah. Maka Musa membelokkan mereka ke kanan, menuju Padang Midian, melewati Padang Midian, sampai ke Gunung Sinai, ke Gunung Horeb, ke Gunung Tuhan. Disitulah maksud Tuhan membawa bangsa Israel keluar, beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, di Gunung Horeb ini, di Gunung Sinai ini, Musa mengajarkan bangsa Israel beribadah. 1 Tawarik 16 ayat 40 mengatakan, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperingatkannya kepada orang Israel. Di Gunung Horeb inilah mereka mulai ada waktu untuk Tuhan. Pagi dan petang. Kemudian menjadi kebiasaan bangsa Israel. Daniel berdoa, dia berdoa waktu pagi, dia berdoa siang dan berdoa pada waktu petang. Bertemu dengan Tuhan, ada waktu untuk Tuhan. Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka menemukan kedamaian ketika mereka datang beribadah pagi dan petang. Saudaraku, pada waktu bangsa Israel ada di padang gurun, persediaan makanan mereka yang mereka bawa dari Mesir telah habis. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tuhan menurunkan mana. Tuhan menurunkan mana di padang. Lalu ketika melihat bangsa Israel heran, apa ini? Ini seperti roti. Kemudian dalam Keluaran 16 ayat 26, Musa mengatakan, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Bangsa Israel mengerti bahwa mereka akan memungut roti itu selama 6 hari. Dan ada satu hari roti itu tidak ada. Tapi karena pada waktu itu pertama kali mereka melihat mana, mereka makan itu enak sekali, mereka mengambilnya lebih. Mereka mengambilnya lebih pada hari yang pertama. Pada besok paginya, mana yang mereka ambil lebih itu membusuk dan berulat. Saudaraku,
ketika mereka melihat itu berulat, saudara, mereka tahu bahwa mana itu tidak tahan untuk 2 hari. Tapi anehnya, ketika mereka memungutnya pada hari Jumat, pada hari ke-6, maka mana itu pada besoknya tidak akan rusak. Di dalam Keluaran 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang kamu perlu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Yang dimaksud segala kelebihannya adalah mana, saudaraku. Mana itu akan dibiarkan besok sampai pagi. Dan apa yang terjadi? Pada hari yang ke-7, hari Sabat, mana itu tidak menjadi basi, saudaraku. Luar biasa. Hari ini berbeda dengan 6 hari sebelumnya. Kenapa ini terjadi, saudaraku? Apa yang menyebabkan? Kalau kita lihat pada 2500 tahun sebelum bangsa Israel, sebelum Musa, Tuhan sudah berfirman di dalam Kejadian 2 ayat 1 ketika ia selesai menciptakan dunia ini. Di dalam Kejadian 2 ayat 1 dan 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Inilah rahasianya, saudaraku. 2500 tahun lalu, ketika Allah menciptakan dunia ini, ia berhenti pada hari yang ke-7. Dia tidak bekerja. Itulah sebabnya waktu itu tidak ada mana pada hari yang ke-7. Karena Allah berhenti dari pekerjaannya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Inilah rahasianya, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati hari yang ke-7 itu. Sehingga mana pada hari itu tidak basi. Sehingga apa yang kita kerjakan selama 6 hari. Dan pada hari Sabat kita berhenti. Berkat itu tidak akan basi. Malah hari itu adalah hari yang diberkati. Saudara boleh cek dari Kejadian sampai Wahyu. Adakah hari lain yang mendapat berkat yang sama dengan hari ke-7? Tidak, saudara. Karena hari ke-7 mendapatkan 3 hal. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Pada hari yang ke-7 ada 3 hal yang Allah buat. Ia berhenti. Ia memberkati hari itu dan menguduskannya. Itulah sebabnya bangsa Israel. Pada waktu itu mereka bingung. Kenapa kami harus berhenti? Karena Alkitab tidak mencatat kalau mereka menguduskan Sabat di Mesir. Tidak, saudaraku. Tidak ada waktu buat mereka. Ketika mereka ada di padang gurun. Mereka beribadah pada pagi hari. Beristirahat dari pekerjaan, sore hari mereka ibadah lagi. Dan sekali seminggu, mereka akan berhenti dari semua kegiatan mereka. Mereka akan gunakan waktu itu untuk beribadah. Waktu itu untuk Tuhan. Saudaraku. Sehingga Musa mendapatkan 10 hukum pada Bukit Sinai, pada Gunung Sinai itu. Musa mendapatkan 10 hukum. Dan 10 hukum itu, satu bagian dari antaranya berbicara soal waktu. 9 tidak ada yang mengatakan soal waktu. Hanya satu bagian yang bicara soal waktu. Allah mengatur itu di dalam hukum. Kenapa, saudaraku? Karena Allah mengasihi kita. Allah mau kita ada waktu dengannya, saudara. Allah mau kita ada waktu bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengaturnya di dalam hukum. Di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediaman. Luar biasa, saudara. Pada ayat sebelumnya, kita telah diberi petunjuk oleh Musa bahwa pada hari ketujuh adalah hari Sabat yang penuh. Artinya sepanjang hari. Itulah sebabnya orang Yahudi kemudian mereka menguduskan Sabat dari masuk matahari sampai masuk matahari. 1 hari penuh. Itulah yang kemudian membuat orang Kristen beribadah sekali seminggu datang ke gereja. Tapi apa yang kita lakukan sekarang, saudaraku? Kita hanya beribadah 2 jam. Atau mungkin paling lama 4 jam. Padahal Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan 1 hari. Kenapa? Karena Ia mau menghabiskan waktu hari itu bersama dengan umat Tuhan. Kalau ada waktu kita datang di kaki Kristus, di dalam hukum Taurat, itulah hari Sabat. Tuhan telah mengaturnya untuk kita bertemu dengan Tuhan. Untuk kita melupakan semua kepenatan pekerjaan kita. Untuk kita melupakan semua tanggung jawab pekerjaan kita. Untuk kita melupakan semua beban-beban hidup kita. Dan datang menerima berkat pada hari Tuhan, hari Sabat. Saudaraku, kenapa kita berbakti pada hari Sabat? Apa alasan? Dalam Keluaran 20 ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Inilah alasannya. Karena Tuhan adalah pencipta. Dengan kita berhenti pada hari Sabat, kita mengakui bahwa dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan dunia ini. Tuhan adalah pencipta. Saudaraku, panggilan bagi kita. Apakah kita mau menyia-nyiakan hari ini? Waktu yang Tuhan tentukan bagi kita. Waktu yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, hari Sabat itu yang menjadi esensinya adalah Tuhan Yesus. Ketika kita datang pada hari itu, yang harus ada dalam pikiran kita, bahwa kita mau bertemu dengan Yesus. Kita mau duduk dekat kaki Yesus seperti Maria yang duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus bercerita, menyampaikan pergumulan kita, menyampaikan keluh kesah kita kepada Yesus. Hari ini, hari disediakan Tuhan bagi kita. Saya mempunyai teman, seorang sahabat yang sudah puluhan tahun menjadi honorer di pemerintahan, tepatnya di Dinas Pertanian. Pada tahun 2014, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya mendaftar sebagai calon PNS. Telah mendaftar, berkasnya lolos, dan pengumuman pun datang bahwa ia harus dites. Setelah membaca tanggalnya, ternyata itu kena pada hari Sabat. Ia berunding dengan istrinya. Keluarga ini pun memutuskan untuk tidak mau mengotori hari Sabat dengan urusan pribadi. Mereka berkomitmen akan datang beribadah ke gereja. Benar, hari itu mereka putuskan untuk ke gereja, beribadah, melupakan urusan tes-tes CPNS itu. Mereka sudah berkomitmen apabila tes akan diadakan hari Sabat, kita tidak jadi PNS, biarlah kita terus bertani. Pada tutup Sabat, seperti orang Israel menunjukkan Sabat dari masuk matahari ke masuk matahari, pada tutup Sabat, teman saya ini mendapat telepon dari temannya. Jen, datang besok di kantor. Ikuti tes besok di kantor. Artinya dia datang ke kantor hari Minggu pada saat kantor sudah tutup. Betapa bersukacita, betapa bergembiranya keluarga ini. Mereka pun mengantar ayahnya
pergi tes PNS. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Teman saya ini lulus menjadi PNS, diterima menjadi PNS. Saudaraku, ini adalah kisah nyata. Bagaimana sebuah keluarga meninggikan Tuhan, bertemu dengan Yesus pada hari Sabat. Mereka mengabaikan semua urusan lain dan fokus bertemu dengan Yesus pada hari Sabat. Apa yang mereka petik? Mereka hidup sejahtera. Anak-anak mereka diberkati Tuhan. Anak-anaknya bersekolah di tempat sekolah yang sangat layak, sehingga mereka menjadi kebanggaan orang tua. Saudaraku, di dalam Ibrani 4 ayat 9 mengatakan, there is one more day. Ada tersedia satu hari. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Rasul Paulus mengkonfirmasi ini. Surat Ibrani maksud saya mengkonfirmasi bahwa ada satu hari. Hari perhentian, yaitu hari ke-7. Saudara kalau mau cari tahu hari ke-7 hari apa, hari Sabat, sudah ketik di Google. Sabat apa, hari apa. Bahasa Indonesia hari Sabtu, saudara. Syabat dalam bahasa Ibrani, Sabtu dalam bahasa Indonesia. Sabta dalam bahasa Sanskerta. Semua itu artinya 7. Dan Ibrani mengatakan, masih ada satu hari perhentian. Hari ke-7 buat umat Allah. Hari ke-7 itu, saudaraku, bagi umat Allah. Bagi kita. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu diberikan kepada kita untuk kita memiliki waktu bersama Tuhan. Untuk membuktikan betapa kita mengasihi Tuhan. Sehingga pada waktu saya berdoa, setiap tutup Sabat, saya selalu berdoa, Tuhan, one more day. One more Sabat day. Tuhan, kami akan meninggalkan hari Sabat sambil menantikan satu Sabat yang lain di depan kami. Itu adalah kerinduan saya. Itu adalah kerinduan umat-umat yang memelihara hari Sabat. Bertemu dengan Tuhan setiap hari. Hari Sabat. Saudaraku, teman saya ini telah meninggal dunia. Telah beristirahat dengan tenang. Oleh karena sebuah penyakit yang ia derita, ia telah tidur dalam kematian. Tapi saya percaya, saya akan bertemu dengan dia di dunia baru, di mana semua umat Tuhan akan datang ke kota itu untuk beribadah. Dalam Yesaya 66 ayat 23, bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Bukankah sebuah kemuliaan apabila satu saat nanti kita akan datang ke kota Allah, menyembah Tuhan pada setiap hari Sabat, di mana semua umat yang diselamatkan menyembah Tuhan, memiliki waktu dengan Tuhan, memiliki waktu dengan Tuhan pada pagi dan petang, setiap hari, dan di akhir pekan, hari yang ke-7, memiliki waktu dengan Tuhan. Apabila kita biasa melakukan hal ini di dunia, saudaraku, saya percaya Yesaya 66 ayat 23 ini, kita akan terbiasa melakukannya. Kita akan datang ke hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menguduskan Sabat. Oleh karena Yesus telah menciptakan dunia ini, dan oleh karena Yesus telah mati bagi kita.